Guys, siapa dari kalian yang barusan selesai nonton film Tenan di sini? Atau mungkin baru aja keluar dari teater? Buat kalian yang baru nonton filmnya, atau gak berani nonton karena takut, sini deh merapat karena kali ini kita bakal bawain kisah awal mula dari rumah tersebut. Kenapa bisa jadi angker gitu sih? Jadi rumah angker yang kalian lihat di film The Nun dan The Conjuring itu terinspirasi dari rumah Borley Rectory, sebuah rumah tua yang katanya paling menyeramkan di Inggris sana, guys. Lokasi rumah angker Borley ini ada di desa Borley di wilayah Inggris. Jadi nama bangunan dan nama desanya itu sama ya. Rumah Borley ini dibangun pada tahun 1862 oleh seorang pendeta bernama Henry Dawson, di mana rumah tersebut memiliki 32 ruangan dan dibangun di atas tanah seluas 4 hektar dengan tinggi bangunan mencapai 10 meter. Setelah selesai dibangun, rumah itu ditempati oleh pendeta tersebut bersama istri dan 14 anaknya. Buset, 14 banyak bener. Kalau dari kalian ada nggak tuh yang 14 bersaudara? Nah, dari sini kedengarannya kan semuanya normal-normal aja ya. Jadi apa sih penyebab rumah ini bisa jadi angker? Biar tahu jawabannya, kita flashback ke kejadian sebelum rumah ini dibangun ya. Sebenarnya jauh dari sebelum rumah Borley ini dibangun, yaitu sekitar 500 tahun yang lalu, pada tahun 1362, pernah ada bangunan lain yang berdiri di atas tanah yang sama, guys. Bangunan ini adalah sebuah biara yang menjadi tempat tinggal para pendeta dan biarawati. Namun suatu hari, ceritanya ada seorang biarawati yang berhubungan badan dengan seorang pendeta, dan ini dianggap sebuah hubungan terlarang. Setiap malam hari, biarawati ini secara diam-diam menemui pendeta tersebut, dan akhirnya aksi mereka pun ketahuan. Dan karena itu, mereka berencana memulai hidup baru dengan menikah dan melarikan diri ke kota lain. Tapi rencana mereka langsung digagalkan oleh warga setempat yang mengetahui rencana mereka. Karena perbuatan mereka termasuk berzina ya, akhirnya mereka pun ditangkap dan dieksekusi. Sang pendeta dihukum gantung di depan mata sang biarawati itu, kemudian disusul dengan sang biarawati yang dikubur hidup-hidup di tembok biara. Sejak kejadian itu, rumah atau bangunan ini pun mulai jadi menyeramkan karena warga mengaku sering melihat penampakan hantu yang dipercaya merupakan arwah dari pasangan pendeta dan biarawati tadi. Karena rumah itu udah jadi horor, untuk jangka waktu 500 tahun ke depan, hanya ada satu keluarga saja yang pernah tinggal di rumah itu, dan itu pun sebentar aja, guys. Mungkin mereka juga nggak tahan ya. Jadi bangunan itu dibiarkan kosong hingga 500 tahun kemudian pada tahun 1841, terjadilah kebakaran besar di rumah tersebut yang tidak diketahui penyebabnya. Bisa jadi sengaja dibakar oleh warga atau apa, intinya penyebab kebakaran itu tidak pernah terungkap ya. Lalu 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1862, nah di sini kita udah sampai ke timeline sang pendeta Henry Dawson dan 14 anaknya tadi ya yang di awal. Kejadian-kejadian aneh pun berlanjut dan menimpa keluarga Henry ini. Padahal di sini mereka nggak ada salah apa-apa ya. Mereka juga belum tentu tahu kan ada kejadian apa dulunya di sana sebelum mereka membangun rumah Borley ini. Keluarga Henry ini sering mengalami gangguan gaib baik di siang maupun malam hari, seperti tiba-tiba ada suara langkah kaki yang misterius nggak kedengaran kayak barusan gitu, tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa. Penampakan biarawati yang sedang melayang lalu menghilang dalam kegelapan, sampai ada juga penampakan seorang pengendara tanpa kepala di atas sebuah kereta kuda yang sedang berlari ke arah pintu rumah mereka lalu menghilang. Jadi seolah-olah si kereta kuda ini nerobos gitu masuk ke rumah mereka tapi langsung hilang ya. Cerita kejadian-kejadian mistis di rumah ini juga dibenarkan oleh warga di sana karena dari luar mereka juga mengaku sering melihat sosok biarawati berdiri di dekat jendela rumah Borley ini. Anak-anak pendeta Henry Dawson ini juga mengaku pintu kamar mereka diketok terus-menerus yang terjadi setiap malam ketika mereka mau tidur. Ada juga yang mengaku barang-barang mereka berpindah posisi secara tiba-tiba, bahkan ada juga yang sampai ditampar oleh sesuatu yang tak kasat mata, guys. Jadi ini fenomena hantunya mirip nih kayak yang di film, yang gangguannya udah sampai bisa menyentuh fisik nih, bukan cuma bayangan-bayangan doang. Singkat cerita, 30 tahun kemudian pada tahun 1892, pendeta Henry ini meninggal dan anaknya yang bernama Harry lah yang menggantikan posisi ayahnya. Kejadian mistis pun terus berlanjut hingga pernah suatu malam 4 saudara perempuan Harry melihat sosok biarawati itu berjalan di pekarangan rumah menuju ke sebuah kereta hantu berkuda lalu menghilang. Jadi seakan-akan kereta kudanya itu mau menjemput si biarawati itu, guys. Kemudian di tahun 1927, Harry pun ditemukan meninggal di ruangan yang sama di mana ayahnya meninggal, yaitu di sebuah ruangan yang mereka sebut sebagai blue room, yang artinya ruangan tengah. Dan karena udah nggak
tahannya dengan rumah itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah aja deh. Lalu setahun kemudian, yaitu pada tahun 1928, kepemilikan rumah Borley ini berpindah lagi ke seorang pendeta bernama Eric Smith. Berarti sekarang rumah Borley ini udah di tangan keluarga kedua ya. Tadi kan pertama keluarga pendeta Henry dan anaknya. Nah, sekarang udah jadi pendeta Eric ini nih. Pendeta Eric ini tinggal di sana bersama istrinya, dan sebenarnya mereka tahu kok tentang sejarah rumah Borley ini. Cuma memang agak ngide juga ya, udah tahu horor, begitu malah pengen dicoba. Dan bener aja, mereka pun segera mulai mengalami fenomena aneh versi mereka di sana. Di mana benda-benda di rumah berpindah tempat sendiri, lampu rumah yang berkedip-kedip, bunyi lemparan batu ke kaca rumah mereka, hingga ada bunyi bel misterius di tengah kesunyian malam. Lalu pada suatu malam, pada saat istri pendeta Eric ini sedang membersihkan lemari, ia menemukan sebuah kotak yang dibungkus kain warna coklat yang terlihat mencurigakan. Ia pun memanggil suaminya yaitu Eric untuk sama-sama membuka kotak tersebut. Dan kalian tahu gak guys isinya apa? Mereka menemukan sebuah tengkorak kepala manusia yang itu udah lama banget. Dan karena udah gak tahan dengan kondisi rumah Borley ini, mereka akhirnya menulis surat kepada koran Daily Mail untuk meminta bantuan. Alhasil pihak koran tersebut mengirim penyelidik paranormal bernama Harry Price ke rumah tersebut. Harry Price pun mencatat banyak kejadian-kejadian aneh, termasuk bunyi bel yang secara tiba-tiba yang tidak dapat dijelaskan dari mana asalnya. Karena udah nggak tahan dengan kondisi di sana, keluarga Eric akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah itu di tahun 1930. Sehingga rumahnya itu berpindah tangan lagi ke pendeta Lionel Foster, di mana keluarga ini masih ada hubungan kerabat nih dengan keluarga Henry yang pertama bangun rumah Borley ini. Di sini berarti udah keluarga ketiga ya. Pendeta Foster ini tinggal bersama istrinya yang bernama Mary Ann dan putri angkat mereka yang bernama Adelaide. Di sini mereka mengalami gangguan yang udah makin menjadi-jadi guys. Istri pendeta Foster yang bernama Mary Ann tadi pernah dilempar menggunakan barang di rumahnya sendiri oleh makhluk tak kasat mata. Setelah itu, ada tulisan-tulisan aneh yang muncul dan menyebut namanya di dinding. Jadi tulisan itu ada menulis nama si Mary Ann ini nih. Di sisi lain, anak angkatnya si Adelaide pernah terkunci di kamarnya, yang padahal kuncinya aja nggak pernah ada guys. Jadi kuncinya nggak ada, itu kamar emang sebenarnya nggak bisa dikunci, tapi pintunya juga nggak bisa dibuka. Macet gitu pas mau dibuka. Mendengar keluhan istri dan anaknya, pendeta Foster memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan dan keadaan rumah akhirnya menjadi tenang guys. Tapi itu cuma sebentar aja. Karena nggak beberapa lama kemudian, hantu kembali muncul dan kejadian yang bikin mereka nyerah dan nggak tahan lagi untuk tinggal di sana adalah pada suatu hari, si Mary Ann ini dilempar dari tempat tidurnya oleh kekuatan tak kasat mata dan itu terjadi berulang kali guys. Lalu keluarga Foster ini akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan bahkan keluar dari daerah tersebut. Jadi ini pindahnya jauh sampai keluar daerah itu mereka. Lalu pada tahun 1937, paranormal Harry Price makin penasaran dan pengen experience sendiri nih. Emang sejauh mana sih horornya? Kok penghuni-penghuni sebelumnya pada lebay-lebay semua ceritanya? Dan karena itu, dia pun memutuskan untuk menyewa rumah tersebut selama 1 tahun. Ia juga membentuk 48 anggota tim pengamat untuk menyelidiki dan menginvestigasi rumah tersebut. Dan hasilnya, ya udah bisa kita tebak lah ya. Mereka menemukan banyak sekali kejanggalan dan suara-suara aneh terutama pada malam hari di rumah itu. Harry Price pun akhirnya menulis sebuah buku berdasarkan pengalamannya di rumah itu yang berjudul The Most Haunted House di England. Buku inilah yang mempopulerkan rumah Borley sekaligus menjadi inspirasi untuk film The Nun dan Conjuring guys. Pada 1938, ini berarti udah 1 tahun ya, masa sewa Harry Price telah berakhir dan rumah itu berpindah tangan lagi nih ke seorang pria bernama William Gregson dan istrinya. Mereka sempat tinggal di sana selama 11 bulan hingga tanggal 27 Februari 1939 ketika Gregson sedang berada di perpustakaan rumahnya, sebuah lampu minyak di lorong tiba-tiba jatuh dan membakar habis rumah Borley itu hingga rata dengan tanah. Jadi sekarang kalau kita ke sana juga rumahnya udah gak ada guys. Makanya buat kalian mungkin yang dari tadi berminat nih untuk coba-coba jalan-jalan ke sana,
Buat uji nyali begitu, mohon maaf nih, cari lokasi lain aja ya. Lagian siapa juga yang pengen coba experience begituan ya. Kemudian pada tahun 1944, Harry Price yang merasa sudah kenal dan pernah tinggal di sana juga, kembali ke lokasi rumah itu yang sudah rata dengan tanah dan menemukan banyak tulang belulang manusia serta sebuah tulang rahang wanita yang ia yakini itu milik biarawati yang pernah dikubur di tembok zaman dulu. Yang zaman dulu itu yang pertama tadi. Harry Price pun akhirnya meninggal dunia 4 tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada tahun 1948. Setelah itu, ada reporter dari koran Daily Mail yang menuduh Harry Price menulis buku yang tadi itu berdasarkan karangan dia sendiri aja. Maksudnya nggak berdasarkan fakta gitu. Tapi masa iya begitu? Soalnya buku ini kan isinya mencakup 3 generasi tuh. 3 keluarga yang benar-benar fakta itu. Orang-orangnya memang beneran ada dan pernah tinggal di sana. Jadi keluarga ini bukan cerita fiksi. Dan buku ini kan juga yang menginspirasi film The Nun ya. Jadi menurut gua buku Harry Price ini memang benar isinya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Dan thank you udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe biar kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.